Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan kita yang keempat, dasar pemrograman dan teknologi informasi. Topik kali ini kita bahas tentang Microsoft Excel. Selamat pagi semuanya, selamat siang dan selamat malam. Ini oleh saya sendiri dan Muhammad Ghazali. Adapun pengertian tentang Microsoft Office Excel adalah aplikasi dalam pengolahan angka ataupun biasa disebut dengan spreadsheet untuk menghitung, memproyeksikan, menganalisa, dan mempresentasikan data. Memulai Excel dengan memilih menu program, lalu Anda bisa menyalakan komputer Anda sampai menampilkan area kerjaan ataupun worksheet. Klik Start di taskbar, pilih program, klik program Microsoft. Anda bisa melihat tampilan ini memang tampilan lama ya, tapi untuk sekarang masih bisa kita aplikasikan. Lalu kita bisa open ataupun dengan shortcut yaitu Ctrl O, lalu Anda pilih file name-nya gitu ya. Anda juga bisa membuat dengan file baru ataupun Ctrl N, lalu Ctrl S adalah save. Nah, untuk mengakhiri Excel Anda bisa melakukan close ataupun alternatif F4 gitu ya. Klik dua kali icon kontrol menu di pojok kiri di jendela, Anda bisa close juga dengan cara seperti itu. Lalu kita bicara tentang elemen dasar Excel. Ada yang pertama adalah taskbar. Defaultnya ditempatkan di posisi paling bawah di area kerja desktop. Lalu ada icon, suatu simbol atau gambar mewakili suatu drive atau penyimpanan folder file, program aplikasi atau buku kerja. Untuk membukanya dengan menekan tombol 2 kali mouse. Itu tetap kita bicara tentang klik, itu adalah klik sebelah kiri mouse ya, jangan sebelah kanan. Icon kontrol menu, jika mengklik icon ini akan ditampilkan menu berisi beberapa perintah, yaitu ada restart, ada move size, minimize, maximize, dan close. Anda bisa melihat di sini restore untuk mengembalikan ukuran jendela ke semula dan move pada memindahkan jendela ke posisi diinginkan. Lalu ada size untuk mengubah ukuran jendela, minimize untuk mengecilkan jendela. Nah, ketika kita bicara tentang sizing pattern ataupun tombol ukurannya, lalu ada title bar ataupun baris judul, lalu nama dan menu bar atau baris menu. Nah, lalu yang ketujuh adalah scroll bar, baris penggulung untuk menggulung layar, baris per baris atau layar per layar. Lalu ada ke-8 yaitu window border atau batas jendela, lalu ke-9 ada toolbar, 10 ada formula bar. Lalu yang 11 adalah Office Assistant, menggunakan baris menu, klik menu misalnya menu file, klik perintah diinginkan apa saja. Menggunakan toolbar, klik menu view toolbar, kemudian klik toolbar yang diinginkan apa. Ketika kita bicara toolbar, ini adalah semua toolbar ya. Jadi ini disebut dengan toolbar ataupun button. Lalu lembar kerja Anda terdiri dari 256 kolom ya. Ada abjad ya, alfabet A, B, C sampai AZ. Lalu ada yang kolomnya BA, barisan kolomnya barisnya adalah 1, 2, 3, ini adalah kolomnya. Alfabet adalah kolom dan numerik adalah rows, cell, perpotongan antar barisan kolom gitu ya. Jadi misalnya kodenya A1, A2, B1, B2, berarti antara baris dan kolom. Nah, ketika kita bicara tentang sebuah nilai adalah data berupa angka gitu ya, bisa dengan bilangan desimal, bilangan bulat gitu ya, sampai ribuan, jutaan, triliun dan lain-lain. Ketika kita bicara teks data diawali dengan karakter huruf atau lambang-lambang yang tidak tercantum di dalam, contoh misalnya Bandung, Batam gitu ya, dan lain-lain. Masukkan data ke lembar kerja, pilih atau klik sel tempat yang akan masukkan data, kemudian data yang akan lalu enter. Nah, kirinya adalah dengan menggunakan tombol enter, dan ini Anda bisa men-scroll back up dan back down, itu berarti adalah yang paling utama dan paling akhir. Lalu Anda bisa escape gitu ya, ataupun telepon kamu cancel. Nah, lalu kita bicara memperbaiki kesalahan dalam pengetikan. Anda bisa melakukan itu dengan cara delete, menghapus karakter pada posisi tiap sisip, lalu backspace, dia menghapus karakter dari kiri ke titik sisip gitu ya, kiri ke kanan. Lalu ada bicara tentang kontrol tambah ya, enter itu sisip kiri satu kata. Lalu ada home, kembali ke awal baris paling atas, n adalah paling bawah dari data kita. Menyimpan worksheet, Anda cukup melakukan perintah yaitu file lalu save, bisa Ctrl S juga gitu ya, memberikan nama sesuai dengan nama yang Anda inginkan, menentukan direktori file ataupun drive penyimpanan, lalu Anda enter ataupun OK. Nah, ketika kita bicara menu save akan muncul tampilan seperti ini ya. Untuk Windows sekarang mungkin lebih terbaru, klik menu file untuk membuka file lagi ataupun Ctrl N.
Lalu mencari file, kita open, Anda bisa Ctrl F juga ketika Anda lupa file name di mana. Ketika file Anda banyak sekali ya, klik find now juga bisa nama file yang diinginkan. Lalu menggunakan rumus dan range ya. Rumus di sini adalah bicara tentang algoritma ya. Jadi ada simbol petik atas ataupun pangkat, lalu ada bintang, ada kali, per adalah bagi, tanda tambah adalah plus, minus adalah tanda minus dalam pengurangan. Lalu nanti rumus ini akan diapit dengan tanda kurung ya, biasanya dengan sama dengan ditambah. Nah, kita bicara untuk menulis rumus yang tadi saya katakan adalah sama dengan yang penting untuk membuka semua rumus. Ketika ini hanya ada dua penjumlah pengkalian ya, ketika nanti akan ditambahkan, dikurangkan, dibagi, maka Anda akan mengurung setiap perhitungan agar perhitungannya menjadi benar. Nah, ketika melakukan range suatu grup sel bersebelahan, dinamakan menurut alamat sel di ujung kiri atas sampai ujung kanan bawah. Pada saat bekerja dengan Excel, tidak hanya bekerja dengan suatu sel tapi juga suatu grup sel. Nah, ketika melebarkan kolom, kita bicara tentang blok kolom yang akan dirubah lebarnya. Klik menu format lalu pilih kolom. Muncul opsi sebagai berikut adalah width atau fit dengan mouse. Nah, arahkan mouse ke perbatasan sel untuk berubah lebar kolom, arahkan mouse ke perbatasan baris untuk tinggi baris. Lalu ketika kita melebarkan baris, sama cara dengan seperti di atas, yaitu row 1, 2, 3, menginsert baris. Nah, hal ini mungkin Anda bisa lakukan di rumah masing-masing untuk mencobanya kembali dan melakukan prakteknya. Lalu kita bikin berbagi layar, berarti ada dua layar, Anda bisa mensplitkan gitu ya, split layar, dan Anda bisa mengembalikan dengan cara klik window ataupun Anda bisa menggunakan Ctrl W ya, karena window itu shortcutnya Ctrl W. Misalnya dengan menggunakan F1 juga bisa remove split. Nah, sehingga ada dua split ataupun dua layar, di sini 4 ya ditunjukkan, dan Anda bisa menambahkan sheet juga dengan rename sheet juga. Nah, ini dikatakan dengan tombol rename sheet ya, jadi Anda cukup bisa klik 2 kali dan klik kanan baru rename, itu bisa dilakukan gitu ya. Klik baru Anda mengetik dalam file baru, nama baru. Mengcopy sheet itu adalah caranya mudah sekali, tinggal Ctrl C lalu Ctrl V gitu ya, jadi tidak usah repot. Nah, ketika kita ingin membuat sebuah border, berarti kita bicara tentang namanya tabel ya, batas tabel. Anda bisa mengklik kanan di layar Excel Anda, baru Anda pilih border di situ format cell, baru Anda pilih bordernya mau seperti apa, mau ketebalan berapa, mau jenisnya putus-putus ataupun dia bersambung. Lalu Anda bisa bicara tentang format cell, itu ada pattern, berarti itu adalah background ataupun gambar warna dalam sebuah kolom. Lalu membuat data berurut field, mungkin Anda bisa baca di sini ya, ada edit, field, step value, rows, column. Nah, ini kita bicara field ya. Ketika kita bicara field, kita bicara row gitu ya, bicara linear, maka akan tampilan seperti ini. Nah, format cellnya general gitu ya. Dan kalau tampilan Excel, kita lihat di sini ini untuk centering ya. Jadi ada bisa melakukan di tengah, tulisan Anda di tengah, di samping kiri dan samping kanan gitu ya. Anda bisa merubahnya dengan cara klik horizontal ini dan vertikal. Ketika Anda membuat center, berarti keadaannya dua-dua akan menjadi center. Ketika hal ini terjadi, ketika Anda melakukan merge cell ataupun penggabungan beberapa tabel dalam sebuah pekerjaan Excel. Nah, ketika Anda menghilangkan format cell, blok area yang Anda hilangkan formatnya, klik edit, pilih clear, pilih format, maka format akan hilang tanpa menghilangkan data Anda. Nah, penjumlahan di sini berarti kita bicara tentang summary, berarti fungsinya adalah sum gitu ya, sel awal dibagi dengan sel akhir gitu ya, terus juga ditambah, bisa juga sampai. Jadi titik 2 ini adalah sampai ya, jadi bukan pembagian, adalah sebuah kata sampai, D3 sampai D8, average awal sampai akhir. Fungsi if the karakter, ketika kita bicara dengan if gitu, berarti katanya adalah jika B4 gitu ya besar dari 65,9 berarti dinyatakan lulus. Ketika tidak besar 65,9 berarti dia tidak akan lulus. Ketika kita bicara sebuah formula memunculkan sebuah string ataupun kesimpulan di mana akan menentukan sebuah barang tersebut mahal, murah, lulus atau tidak lulus. Dan operator AND gitu ya, jika nilai rata-rata 65 dengan range yang kita katakan itu adalah sampai 90, maka murid nyatakan lulus. Nah, N ini adalah range gitu ya, jadi kita melihat 65 sampai 90 itu adalah lulus. Ketika dia di bawah itu, bawah 65, dia berarti dinyatakan gagal. Nah, tadi kita bicara gagal di sini.
Lalu ada nested if gitu ya, if A2 gitu ya, kecil 20 kurang if A1 kecil 30, berarti katakan ada dua kesimpulan cukup dan baik. Jika nilai A1 kurang dari 20 maka dinyatakan kurang, jika nilai A1 kurang dari 30 maka dinyatakan cukup. Selain itu lebih atau sama dengan dinyatakan banget baik ya, jadi baik. Nah, fungsi tabel adalah high left gitu ya, ada variabel x, y, z, ada argumen x, argumen y, dan argumen z. Nah, berarti ada 3 variabel di sini adalah kode barang dan vendor, itu disebut dengan x, y, z. Kalau kita bicara lookup gitu ya, untuk fungsi fake lookup itu digunakan mencari nilai dalam suatu kolom label, dan kita bisa melihat di situ adalah argumen x, y, dan z. X adalah merupakan kunci pembacaan tabel yang merupakan nama range yang akan dibaca dan harus dalam keadaan urut secara menarik atau ascending. Dan Z adalah merupakan nilai offset yang digunakan sebagai pembacaan kolom data. Jadi cukup sekian perkuliahan hari ini gitu ya. Dan sampai jumpa di minggu depan. Dan jangan lupa mengerjakan tugas dan juga kita akan praktek ya secara sinkron. Mohon membaca modul, jika ada pertanyaan kita bisa diskusi dengan WAG ataupun WhatsApp group, dan juga bisa ngechat saya pribadi dan juga dengan Mas Gajali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam semuanya. Semoga kita dalam sehat selalu.